Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Akhirnya setelah minggu lalu libur, manga Black Clover chapter ke-292 rilis juga. Oleh sebab itu, karena manga Black Clover chapter terbarunya sekarang sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di akhir chapter lalu, kita memang telah melihat sekeren dan sehebat apa kekuatan sihir baru milik Magna. Karena saat itu, Magna yang bisa dibilang lemah telah berhasil melancarkan serangannya dan membuat Dante terluka dengan pukulan. Akan tetapi, meski di akhir chapter lalu kita telah melihat adegan yang sangat epik, namun di awal-awal chapter ini kita malah tidak bisa melihat seperti apa kelanjutannya. Karena kita diperlihatkan dengan cerita flashback tentang Magna setengah tahun yang lalu. Dan menariknya, setelah ditolak oleh gajah dan meninggalkan kerajaan Heart, ternyata demi agar bisa menjadi semakin kuat, Magna memohon kepada Zora agar mau mengajarinya bertarung. Bahkan yang paling mengejutkannya ketika memohon, Magna sampai bersujud di hadapan Zora. Yang jujur saja, kejadian ini sangat mengejutkan bagi saya. Lantaran siapa yang menyangka karakter seperti Magna yang tergolong kasar dan pemberontak rela merendahkan dirinya sendiri serendah-rendahnya dengan bersujud ketika memohon. Tapi tentunya bukan tanpa alasan kenapa Magna sampai mau bersujud seperti itu. Karena ternyata dia sama sekali tidak ingin tertinggal dari Luck. Apalagi Luck juga telah berlatih di kerajaan Heart. Selain itu, Magna juga tidak ingin menjadi beban anggota Black Bull yang lainnya. Memang benar alasan yang dimiliki Magna untuk menjadi semakin kuat sangatlah masuk akal. Lantaran Magna serta Luck sejak awal memang selalu bersaing. Dan apalagi bisa dibilang Magna juga merupakan petarung terlemah dalam kelompok kesatria sihir Black Bull. Jadinya keinginan Magna agar bisa menjadi semakin kuat supaya tidak menjadi beban untuk Black Bull memang wajar sekali. Dan selain itu ternyata juga ada alasan lain kenapa Magna memilih Zora untuk membantunya. Karena ternyata Magna mengakui kemampuan Zora bertarung sangatlah kuat. Padahal Zora juga merupakan orang yang memiliki mana sedikit seperti dirinya. Makanya karena orang dengan mana sedikit bisa menjadi kuat dengan caranya sendiri, inilah alasan kenapa Magna memohon kepada Zora agar mau mengajarinya bertarung. Setelah melihat serta mendengar apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Magna, akhirnya Zora pun mau menerima permintaan itu. Namun keputusan yang diambil oleh Zora ini bukan hanya karena apa yang dilakukan oleh Magna saja, melainkan karena Zora juga mengingat ayahnya. Sebab ayah Zora yang bernama Zara Ideale juga merupakan penyihir api dengan mana sedikit sama seperti Magna. Apalagi jika saya tidak salah ingat, sikap pantang menyerah dan suka menolong orang yang dimiliki oleh Magna juga sama dengan ayah Zora. Jadi bisa dibilang salah satu alasan kenapa Zora mau membantu Magna supaya bisa menjadi semakin kuat, selain mereka berdua sama-sama merupakan anggota kesatria sihir Black Bull, juga karena Magna memiliki kemiripan dengan Zara. Memang benar, setelah menerima permintaan tersebut, Zora langsung membawa Magna ke markas rahasianya. Yang besar kemungkinan markas rahasia ini merupakan rumah pribadi milik Zora. Karena jika dilihat-lihat tempat itu sepertinya memang bukan bangunan markas kesatria sihir Black Bull. Dan mengejutkannya, di dalam ruangan rahasia ini terdapat banyak sekali tumpukan kertas yang bertuliskan mantra sihir, yang gunanya menurut Zora adalah untuk dapat mengetahui dirinya yang terkuat. Dengan kata lain, keahlian yang selama ini telah Zora tunjukkan adalah hasil dari penelitian serta riset yang dia lakukan di dalam ruangan rahasianya. Sebab Zora sendiri sadar kalau dirinya adalah tipe kesatria sihir dengan mana lemah. Jadinya agar bisa menjadi semakin kuat, dia harus menggunakan metode lain. Dan metode yang digunakan Zora adalah kecerdasan yang dia miliki. Tapi yang paling menarik dari diperlihatkannya percakapan antara Zora dengan Magna ini adalah mengenai ucapan Zora yang mengatakan kalau metode mana yang diciptakan dengan kekuatan sihir lemah tidak akan menghilang karena terlalu lemah. Maka dari itu sekarang jelas sudah kenapa Zora sangat ahli dalam hal sihir jebakan. Lantaran dengan pengetahuan yang dia miliki membuat Zora dapat membuat metode formula sihir yang amat rumit dengan sihir lemahnya untuk membuat jebakan kuat serta tahan lama. Seperti contohnya ketika dirinya membuat formasi sihir jebakan di tubuhnya sendiri dulu. Di chapter ini kita memang diperlihatkan dengan cerita flashback setelah Magna pergi dari kerajaan Heart. Tapi meski di chapter ini kita sudah mengetahui metode seperti apa pelatihan yang dijalani Magna, sayangnya proses yang dapat kita lihat hanya sedikit saja.
Akan tetapi menariknya di chapter ini malah terungkap sebuah fakta yang sangat mengejutkan, yaitu rupanya sihir baru milik Magna ini cuma bisa dia gunakan sekali saja setelah persiapan yang dia lakukan selama setengah tahun lamanya. Jujur saja, saya sama sekali tidak pernah menyangka kalau sihir baru milik Magna ini memiliki kekurangan yang bisa dibilang sangat fatal, lantaran sihir ini hanya bisa digunakan satu kali. Namun jika dilihat dari penjelasan yang ada, sihir baru milik Magna ini bukannya nanti tidak bisa digunakan lagi, melainkan kalau Magna ingin menggunakan kekuatan barunya ini lagi akan butuh waktu yang sangat lama bagi dirinya untuk mempersiapkan formulanya. Dengan kata lain, entah itu butuh waktu berapa lama, selama Magna ada kesempatan untuk mempersiapkan formulanya, maka suatu saat nanti dia akan bisa menggunakan sihirnya ini lagi. Jadi bisa dibilang kalau kekuatan sihir baru milik Magna ini kedepannya bisa menjadi kekuatan pamungkas. Selain itu, di chapter ini kita juga mendapat penjelasan kalau ternyata rantai yang menghubungkan Magna dengan Dante selain dapat membagi secara merata kekuatan sihir mereka berdua, rupanya juga memiliki efek tidak bisa dihancurkan secara paksa. Dengan alasan karena menurut Magna rantai ini merupakan perwujudan dari jiwa itu sendiri. Jadi kalau Dante berusaha mencabut atau menghancurkan rantai yang mengikatnya dengan paksa, maka dirinya bisa menjadi gila. Oleh sebab itu, Magna memperingatkan Dante supaya tidak coba-coba menghancurkan rantai sihirnya kalau tidak ingin menjadi orang gila. Dan ketika mendengar penjelasan itu, pastinya bukan hanya pembaca manganya saja yang terkejut, melainkan Jack juga tidak percaya kalau sihir Magna bisa memiliki efek yang sangat mengerikan seperti itu. Tapi jika dilihat dari apa yang dijelaskan oleh Zora, sepertinya apa yang dikatakan Magna tentang sihirnya ini adalah sebuah kenyataan dan bukan hanya sebuah omong kosong. Dengan begitu, sekarang jelas sudah meski memiliki kekurangan yaitu untuk dapat menggunakannya lagi perlu waktu lama untuk membuat formulanya, sihir ini ternyata juga memiliki kelebihan lain. Yakni sihir ini tidak dapat dipatahkan oleh targetnya secara paksa, kecuali orang itu mau menjadi orang bodoh selamanya. Dan kemungkinan kalau sihir ini diarahkan kepada Asta, dia juga tidak akan bisa begitu saja memotongnya dengan pedang anti sihir. Karena di chapter ini penjelasannya mengatakan kalau rantai sihir milik Magna akan membuat targetnya menjadi gila jika dihancurkan secara paksa. Dan kekuatan anti sihir kalau menurut saya tetap merupakan sebuah paksaan. Sejak pertarungan antara Magna dengan Dante dimulai, meski Zora berada di sana, dia sama sekali tidak memiliki niat untuk membantu. Soalnya menurut Zora pertarungan ini adalah milik Magna. Makanya dia cuma menonton ketika melihat temannya tersebut bertarung melawan Dante. Dan karena sekarang kekuatan sihir milik Magna serta Dante sama, jadi pertarungan kedua orang ini terlihat kurang terlalu memuaskan. Bagaimana tidak? Karena jika diperhatikan, pertarungan antara Magna serta Dante cuma terlihat seperti pertarungan tinju biasa yang saling beradu pukulan dari jarak dekat. Akan tetapi meski kurang seru bukan berarti pertarungan ini tidak mematikan. Lantaran meski cuma pukulan, serangan Magna juga berhasil membuat Dante terluka sangat parah. Namun karena pada dasarnya Dante memiliki sihir tubuh, jadinya meski sudah mendapat luka parah, dia dapat dengan cepat menyembuhkannya. Jadi walaupun mereka berdua sekarang sudah memiliki kekuatan sihir yang sama, tapi dalam daya tahan Magna tetap kalah dari Dante. Soalnya luka Magna akan terus bertambah banyak setelah dirinya menerima serangan, sedangkan Dante bisa terus menyembuhkan diri. Makanya melihat keunggulan sihirnya ini, meski sekarang dia cuma memiliki setengah kekuatannya, Dante masih sangat percaya diri dan mengatakan kata-kata sombong kepada Magna. Tapi meski begitu, Magna sama sekali tidak menyerah. Bahkan dia terus berjuang sampai akhirnya Magna berhasil membuat Dante terjatuh setelah menerima pukulannya. Sebab sebelumnya meski Magna telah memukulnya beberapa kali, Dante belum pernah sama sekali terjatuh. Jadinya bisa dibilang pukulan Magna kali ini adalah serangan paling mematikan yang dia lancarkan selama pertarungan. Untuk sekarang memang masih belum jelas apakah pukulan Magna ini berhasil mengalahkan Dante apa tidak. Namun ada kemungkinan kalau Magna telah mengalahkan Dante. Alasannya karena di akhir manga Black Clover chapter ke-292 ini ada teks yang mengatakan kalau sang kelas rendah membunuh sang raksasa. Yang seharusnya teks ini tertuju pada pertarungan Magna serta Dante. Kira-kira kalau menurut kalian apakah Magna akan benar-benar dapat mengalahkan Dante? Jujur saja saya sendiri masih belum bisa mempercayainya. Nah itulah yang dapat saya bahas tentang manga Black Clover chapter ke-292 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.